Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku bakal review film yang sangat menegangkan yang akan membuat kalian jadi tidak ingin tidur, yang berjudul Nightmare on Elm Street tahun 2010. Film A Nightmare on Elm Street adalah film pedang Amerika 2010 yang disutradarai oleh Samuel Bayer. Film ini adalah film remake dari film Wes Craven 1984 dengan nama yang sama dan sebuah reboot dari Nightmare on Elm Street. Film ini bergenre horor, misteri, dan thriller. Yuk tanpa basa-basi kita review aja filmnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya. Dan kalau kalian juga suka, bisa di like dan share. Film ini berawal di Springwood Diner. Ada seorang laki-laki bernama Dean. Saat ia ingin memesan kopi, tapi pelayan itu tidak meresponnya. Dan akhirnya, Dean pun berjalan mencari pelayan itu mengikutinya hingga sampai ke dapur. Saat ia sedang melihat-lihat, tiba-tiba muncul seseorang yang memiliki sarung tangan cakar besi di tangan kanannya. Dan langsung muncul di hadapannya dengan muka terbakar serta menggunakan pakaian siret. Ternyata itu hanya mimpi. Dean tertidur di meja. Lalu pelayan bernama Nancy membangunkan Dean. Sepertinya mereka sudah saling kenal. Saat Dean melihat telapak tangannya, ia sudah terluka. Entah itu siapa yang melakukannya. Perempuan datang menghampiri Dean. Ia bernama Chris. Saat asik mengobrol, tiba-tiba tanpa sengaja, Dean menumpahkan kopi dan terkena baju Chris. Lalu Chris pergi untuk membersihkannya. Dean pun sendirian. Ia tertidur lagi. Saat membuka matanya, sudah ada seorang lelaki di hadapannya. Lelaki itu langsung mengambil pisau dan menerkam Dean hingga pisau itu tepat berada di lehernya. Saat Chris datang, ia melihat Dean sedang memegang pisau ke lehernya dan menusuk hingga merobeknya. Lelaki itu memotong leher Dean dalam mimpi. Ia pun mati, tetapi bagi Chris dan Nancy bahwa Dean memotong dirinya sendiri. Cerita pun dimulai. Scene berada di pemakaman Dean. Di situ sudah ada Chris, Jesse, Nancy, dan Gwen. Tiba-tiba Chris melihat anak kecil. Anak kecil itu adalah Chris saat ia masih kecil, dan ia melihat baju anak itu robek. Ternyata Chris bermimpi, dan ia terbangun. Di pemakaman, Chris melihat foto dirinya dan Dean sebagai anak-anak, tetapi Chris tidak ingat mengenal Dean sejak masih kecil. Setelah pemakaman Dean, Chris berada di rumah. Ia berjalan ke arah garasi dan masuk ke dalam loteng. Ia menemukan kotak bertuliskan tahun 1996 dan 1997. Saat membuka kotak itu, ia melihat foto saat dirinya masih kecil. Ada sebuah boneka dan ada baju yang dipakai anak kecil di awal film. Tiba-tiba lampu berkedip. Chris melihat-lihat sekitar dan langsung ada seorang lelaki di hadapannya. Chris terjatuh dan lelaki itu berada di hadapannya lagi. Ternyata Chris bermimpi dan ia terbangun. Singkat cerita, Chris berada di kelas. Ia tertidur dan saat ia membuka matanya, ia berada di dalam kelas yang berbeda. Di situ sudah ada seorang lelaki di depannya. Chris lari dan ke kelas lain, tetapi lelaki itu muncul lagi. Lalu lelaki itu mendekati Chris dan mengarahkan jarinya ke wajahnya. Chris pun terbangun dan ia melihat rambutnya sudah terpotong sebagian. Tak disangka mimpi yang dialamin Chris dan Dean menjadi kenyataan. Malam pun tiba. Saat Chris mulai memimpikan lelaki dengan muka terbakar itu, ia menolak tidur karena takut ia akan mati seperti Dean. Seketika Jesse pun muncul. Ia adalah mantan pacar Chris.
Lalu, Jesse menemani Chris saat Chris tidur. Chris terbangun. Ia mendengar anjingnya menggonggong. Ia pun bergegas mencarinya. Ternyata anjingnya sudah mati, dibunuh oleh lelaki itu, dan muncul di hadapan Chris. Ia lari dan malah berada di tempat seperti TK. Lalu anak kecil menghampirinya dan mengajak Chris. Ia pun bertemu lagi dengan lelaki itu. Chris pun terbangun dan sudah berada di kamarnya. Saat ia berbaring, lelaki itu di sampingnya. Lalu Chris berteriak dan Jesse berusaha membangunkannya. Tetapi tidak bisa. Chris pun terbang ke atas dan terpental dan menusuknya hingga mati. Jesse yang panik lalu pergi ke rumah Nancy dengan baju yang dipenuhi darah Chris. Lalu Jesse bercerita seseorang membunuhnya di dalam tidurnya. Jesse mengetahui bahwa Nancy telah mengalami mimpi buruk tentang lelaki yang sama, yaitu Freddy. Jesse mengatakan kepada Nancy bahwa mereka perlu menghentikan Freddy dan memperingatkannya untuk tidak tertidur. Lalu Jesse pergi. Jesse pun tertangkap oleh polisi dengan tuduhan membunuh Chris. Di dalam sel, Jesse mencoba untuk tidak tertidur, tetapi gagal. Ia keluar karena polisi berkata, "Ada yang menjaminmu." Saat Jesse berjalan, seketika tempat itu berubah. Di tempat yang berbeda, Jesse melihat ada anak kecil yang dikurung, dan ya, Freddy datang. Jesse lari dan ia melihat mayat Chris tergantung. Lalu Freddy muncul dan menusuknya hingga mati di dalam mimpi. Scene berpindah ke Nancy dan Quiet. Quiet memberikan sebuah obat ke Nancy agar tetap terjaga dan tidak tidur. Namun Nancy menolaknya. Singkat cerita, ketika Nancy berbicara ke ibunya yang bernama Gwen, ia menanyakan apakah Jesse, Dean, Chris, dan Quiet pernah satu sekolah saat kecil. Lalu ibunya bilang, tidak ingat. Dan Nancy menanyakan lagi, apakah pernah kenal dengan Freddy? Ibunya bilang, tidak. Saat Nancy sedang mandi dan ia tertidur, jari Freddy muncul dan ia langsung terbangun. Ia terbangun bukan di dunia nyata, melainkan masih di dalam mimpi. Saat ia selesai mandi dan menuju ke kamarnya, seketika kamar itu berubah. Banyak salju yang menyelimuti seisi kamarnya. Saat Nancy berjalan, ia berada di tempat berbeda yang bertuliskan Batham. Lalu ia tetap berjalan dan Freddy muncul, tetapi di sini Freddy tidak melukainya. Nancy pun terbangun oleh telepon dari Quiet. Kali ini ia terbangun di dunia nyata. Singkat cerita, Quiet sudah bersama Nancy, dan Nancy menunjukkan sebuah gambar yang Nancy gambar setelah ia bermimpi. Sepertinya Nancy menyadari ibunya berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Lalu Nancy dan Quiet mencari tahu dan menemukan sebuah foto. Di situ terlihat foto ia dan teman-temannya di satu sekolah yang sama di Batham Fresh School. Ternyata mereka semua berteman saat TK. Nancy dipergokin ibunya, dan ibunya mulai menceritakan bahwa ada penjaga taman di prasekolah yang bernama Fred Kroeger, yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ia tinggal di ruang bawah tanah di TK itu, dan kalian adalah hidupnya. Ibunya menjelaskan bahwa Nancy adalah favoritnya. Suatu hari, saat Nancy masih kecil, ia memberitahu ibunya tentang hal-hal yang dilakukan Freddy padanya di gua rahasia. Dan ibunya berkata kalau Freddy meninggalkan kota sebelum mereka bisa menemuinya. Nancy pun tidak percaya kepada ibunya, dan ia berusaha melacak anak-anak yang tersisa dari sekolah. Dia menemukan semua anak-anak lain telah terbunuh dalam mimpi mereka. Scene berpindah ke Quiet. Quiet mencoba menerima bahwa mimpi buruknya tidak lebih dari ingatan yang tertekan, tetapi ia tertidur selama latihan berenang. Tiba-tiba kakinya ada yang menarik, lalu saat ia ke permukaan mencoba berenang, ia sudah berada di tempat berbeda. Ia melihat sekumpulan mobil sedang mengejar seorang pria.
Pria itu Freddy Krueger, dan Freddy masuk ke dalam gedung tua. Karena Freddy tidak mau keluar, gedung itu pun dibakar, dan ia pun terbakar hidup-hidup. Quiet menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Freddy, lalu ia terbangun. Scene berpindah ke Nancy. Ia sedang mencari-cari dan menemukan sebuah blog temannya, dan ternyata ia mengalami mimpi buruk sama seperti yang dialami semua temannya dan terbunuh juga. Setelah kematian seluruh temannya, hanya Nancy dan Quiet yang tersisa. Singkat cerita, saat Nancy berjalan, ia melihat Chris dalam kantong mayat. Mereka berdua pergi ke apotek dan Quiet ingin mengisi ulang obat yang buat ia terjaga. Tetapi obat itu tidak bisa sembarang dibeli atau diisi ulang karena harus ada resep dokter. Nancy yang berada di dalam mobil tidur sejenak dan Freddy langsung menariknya keluar. Nancy terbangun. Ia terbangun bukan di dunia nyata, melainkan tetap di dalam mimpi. Ia menaruh sigaret ke tangannya. Tujuannya agar ia tidak tidur karena Nancy ngantuk berat. Saat Nancy keluar mobil dan masuk ke apotek mencari Quiet, apotek itu seketika berubah dan Freddy di depannya, mencekik hingga terjatuh dan menarik sepotong sweaternya. Nancy pun terluka dan terbangun. Kali ini dia sudah di dunia nyata. Ia menarik sepotong sweater Freddy dari dunia mimpi menjadi kenyataan. Quiet membawa Nancy ke rumah sakit. Quiet mencuri sebuah obat untuk membantu mereka tetap terjaga. Saat dokter akan mengobatinya, Nancy dan Quiet pergi. Saat di perjalanan, seketika Quiet melihat Freddy di hadapannya, lalu mobilnya oleng dan terperosok. Untungnya mereka selamat dan keluar. Mereka berjalan hingga sampai ke tempat tujuan, yaitu sekolah TK mereka di waktu kecil. Mereka menemukan kamar tersembunyi Freddy dan bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia memang menyalahgunakan anak-anak. Quiet menemukan sebuah foto. Foto itu adalah foto Nancy waktu kecil, dan Nancy pun kaget tidak menyangka. Mereka kemudian menyadari bahwa Freddy ingin balas dendam pada mereka karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Nancy memutuskan untuk menarik Freddy dari dunia mimpi menjadi kenyataan. Quiet mencoba untuk tidak tidur dan tetap terjaga supaya bisa membangunkan Nancy dari mimpinya. Tetapi ia malah tertidur dan apes masuk ke dalam mimpi itu. Saat ia berjalan, Quiet pun ditarik oleh Freddy dan melukainya. Mimpi mereka pun terhubung. Freddy pun pergi menghampiri Nancy. Nancy lari dan sudah berada di rumahnya, lalu bersembunyi di lemari. Tapi namanya juga hantu, bisa tiba-tiba muncul ya kan? Lalu Freddy berada di sampingnya dan Nancy keluar. Saat ia berlari, ia berada di kolam air darah. Lalu ia terjatuh dan berada di kamarnya dengan pakaian lengkap saat ia masih kecil. Ia pun diikat. Freddy datang dan berkata bahwa ingatan Nancy terhadap masa kecilnya yang menghidupkan Freddy dan menghantui lewat mimpi. Freddy melempar Nancy dan Nancy menusuk matanya. Saat ia ingin kabur, ia malah ditarik ke kasurnya lagi. Saat Freddy ingin menusuknya, Quiet bangun dan lebih dulu menyuntikkan obat ke dada Nancy, dan ia terbangun lalu menarik Freddy menjadi kenyataan. Mereka pun berkelahi. Saat Freddy akan menusuk Nancy, Quiet lebih dulu menusuk kakinya. Saat Freddy ingin membunuh Quiet, Nancy bergerak cepat memotong pergelangan Freddy lalu menebas kepalanya. Sebelum mereka pergi, Nancy membakar ruang rahasia itu dengan tubuh Freddy di dalamnya, lalu mereka pergi meninggalkannya. Ambulan, pemadam kebakaran, dan polisi pun datang. Quiet dibawa ke rumah sakit, namun jenazah Freddy tidak ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api.
Sudah jelas tidak akan ditemukan karena Freddy kan hantu, jadi bisa langsung hilang seketika. Setelah Nancy dan ibunya pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Freddy muncul. Sementara Nancy yang menjerit, Freddy membunuh ibu Nancy sebelum menarik melalui cermin dan kemudian menghilang. Cerita pun selesai. Oke, di sini aku bakal kasih penjelasan singkat ya. Mereka semua tinggal di jalan Elm Street, yaitu Chris, Quiet, Dean, Nancy, Jesse, dan teman lainnya. Mereka adalah teman saat kecil, tetapi mereka tidak ingat kalau mereka saling mengenal sejak kecil. Mereka hanya mengenalnya saat SMA. Tukang kebun di TK bernama Freddy telah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak dan memfoto Nancy saat masih kecil yang tanpa busana di gua rahasia. Dan orang tua mereka mengetahui kebenarannya. Setelah mereka berkata jujur, lalu membakar Freddy hidup-hidup. Freddy hidup kembali karena ingatan Nancy dan langsung membalas dendam karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Freddy menghantui melalui mimpi dan membunuh mereka satu persatu. Tetapi di sini yang selamat hanya Nancy dan Quiet.